Pernah kepikiran nggak sih kalau perusahaan-perusahaan raksasa itu, mereka kayak punya semacam senjata rahasia gitu untuk nemuin masalah dan terus berinovasi? Selalu selangkah di depan ya. Betul, rasanya mereka selalu di depan. Nah, gimana kalau senjata itu, metodologi berpikir mereka itu bisa kita pinjem? Kita pakai bukan buat untung perusahaan, tapi ya buat pertumbuhan pribadi kita sendiri. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan coba bedah ide-ide kunci dari bab 11 bukunya Kiran Badagam, How to Find Problems Like a Genius. Oke. Misi kita kali ini adalah membongkar metodologi berpikir yang ilmiah dan terstruktur itu, yang biasanya kan cuma ada di ruang rapat ya. Iya, betul. Kita lihat gimana Anda bisa menerapkannya untuk, lompatan besar dalam karir dan kehidupan pribadi Anda. Betul sekali. Jadi kita coba lihat cara kerja para jenius sama korporasi besar itu, terus kita curi resepnya buat diri kita sendiri. Gitu ya? Persis. Mari kita mulai. Jadi, ide dasarnya yang diangkat di sini cukup provokatif ya. Ada banyak banget alat pemecahan masalah yang super canggih, tapi seolah-olah cuma boleh dipakai di kantor. Tepat. Coba deh pikirin istilah-istilah kayak Kaizen, analisis SWOT, atau Five Whys. Oh iya, bahasa korporat banget itu. Itu kan bahasanya dunia korporat. Dan ada alasan kuat kenapa mereka suka banget sama alat-alat ini. Tujuannya jelas, ningkatin efisiensi, nekan biaya, dan ujung-ujungnya ya memaksimalkan keuntungan. Profit ya. Bener. Semua metodologi ini dirancang buat satu hal, mengidentifikasi dan membasmi pemborosan. Mau itu waktu, sumber daya, atau tenaga. Membajak. Suka saya istilahnya. Iya kan? Ini bukan lagi tentang keuntungan perusahaan, tapi tentang keuntungan pribadi kita. Mungkin hidup jadi lebih efisien, karir lebih cepat naik, atau sekedar ngulangin stres sehari-hari. Wah, itu bener-bener ngubah cara pandang kita loh. Sangat mengubah. Karena pada dasarnya, hidup kita ini kan juga sebuah sistem. Oke. Ada input, ada proses, ada output. Kalau kita bisa optimalkan sistem di pabrik, kenapa nggak bisa optimalkan sistem kehidupan kita sendiri? Oke, ini menarik. Mari kita bedah lebih dalam deh. Dari sekian banyak alat yang ada, apa beberapa yang paling praktis dan bisa langsung Anda coba terapkan? Oke, mari kita mulai dari yang paling sederhana tapi dampaknya luar biasa. Teknik Five Whys. 5 mengapa? Betul. Konsepnya simpel banget. Waktu Anda menghadapi masalah, jangan berhenti di jawaban pertama. Tanya mengapa sampai kurang lebih 5 kali buat gali sampai ke akarnya. Oke, coba kita pakai contoh. Misalnya, saya sering telat menyerahkan laporan. Oke, mengapa pertama? Mengapa? Karena saya sering menunda-nunda. Oke, mengapa? Karena saya ngerasa tugasnya membosankan. Lanjut, mengapa? Mengapa membosankan? Karena saya nggak lihat dampaknya buat kerjaan saya secara keseluruhan. Terus, mengapa saya nggak lihat dampaknya? Karena saya nggak pernah dapat gambaran besar dari atasan. Satu lagi. Mengapa? Karena saya nggak pernah proaktif bertanya. Wah, jadi masalahnya bukan saya males, tapi kurangnya komunikasi dan inisiatif. Tepat sekali. Lihat kan, dalam 5 langkah, Anda pindah dari nyalahin diri sendiri karena males, jadi nemuin masalah yang bisa ditindaklanjuti. Masalah strategis ya. Betul. Masalahnya jadi, saya perlu bicara sama atasan buat memahami konteks pekerjaan saya. Ini mengubah masalah dari sesuatu yang sifatnya karakter jadi strategis. Itulah kekuatan Five Whys. Itu dalam banget sih. Jadi bukan cuma nyari penyebab, tapi ngubah cara kita mandang masalah itu sendiri. Oke, alat kedua yang sering disebut itu aturan 80-20. Benar, atau nama teknisnya analisis Pareto. Idenya adalah bahwa dalam banyak situasi, sekitar 80% hasil itu datang dari 20% usaha. Oh, ini sering dengar nih. Dan ini berlaku di mana-mana. 20% pelanggan menghasilkan 80% pendapatan, misalnya. Nah, buat Anda pertanyaannya jadi, dari semua hal yang Anda kerjakan, mana 20% aktivitas yang ngasih Anda 80% kebahagiaan, kemajuan karir, atau hasil paling signifikan? Tapi bukannya susah ya buat nentuin 20% itu? Kayaknya semua kerjaan di daftar tugas itu penting semua deh. Gimana cara kita bedainnya? Pertanyaan bagus. Disinilah kejujuran sama diri sendiri itu berperan. Coba deh seminggu, catat semua tugas yang Anda lakukan. Terus, kasih tanda di samping tugas yang setelah selesai, Anda ngerasa, wow, ini benar-benar bikin perbedaan. Oke, semacam jurnal produktivitas ya. Betul. Di akhir minggu,
Anda mungkin kaget lihat polanya. Mungkin rapat 2 jam itu nggak ada tandanya, tapi 30 menit telepon klien potensial justru ngasih hasil besar. Analisis Pareto ini maksa kita buat bedain antara sibuk dan produktif. Saya suka itu, membedakan antara sibuk dan produktif. Oke, alat ketiga namanya unik, Poke-yoke. Ini dari mana asalnya? Ini konsep dari sistem produksi Toyota di Jepang. Artinya secara harfiah, itu mencegah kesalahan atau mistake proofing. Anti salah, gitu ya? Iya, anti salah. Di pabrik contohnya kayak colokan USB yang cuma bisa masuk satu arah. Jadi mustahil salah pasang. Tujuannya itu merancang sistem supaya kesalahan jadi sulit atau bahkan nggak mungkin dilakuin. Jadi intinya kita sengaja bikin diri kita susah untuk gagal, gitu ya? Cerdas. Contohnya dalam hidup sehari-hari gimana tuh? Tepat sekali. Misalnya kalau Anda pengen berhenti ngemil makanan nggak sehat, solusinya bukan cuma ngandalin tekad, tapi ya jangan pernah beli camilan itu sama sekali. Masuk akal. Dengan gitu, Anda menciptakan Poke-yoke. Nggak ada camilan di rumah, jadi Anda nggak bisa bikin kesalahan. Atau kayak contoh tadi, nyiapin baju olahraga malam sebelumnya. Itu ngilangin satu hambatan di pagi hari. Anda mendesain lingkungan Anda untuk mendukung kesuksesan. Oke, alat-alat ini, Five Whys, Pareto, Poke-yoke, kedengarannya sistematis dan logis banget ya. Hampir kayak resep. Tapi saya jadi mikir, kalau cuma pakai resepnya, semua orang bisa jadi jenius dong. Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar alatnya kan? Tentu saja. Dan disinilah buku ini masuk lebih dalam. Alat-alat tadi itu kerangkanya, mobilnya. Tapi mesin yang gerakin itu semua adalah pola pikir. Tanpa mesin yang pas, mobil secanggih apapun nggak bakal gerak. Nah, mesin itu adalah rasa ingin tahu dan kreativitas yang tak terbatas. Penulisnya bahkan ngutip Einstein kan, saya tidak punya bakat khusus, saya hanya sangat ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ini bahan bakarnya. Persis. Dan sumber kita ini membedah rasa ingin tahu jadi 2 jenis pertanyaan pemicu yang kuat. Kelihatannya mirip, tapi fungsinya beda banget. Bagaimana jika, what if, dan mengapa tidak, why not? Apa bedanya? Bagaimana jika saya pindah kerja? Sama mengapa tidak saya pindah kerja? Rasanya hampir sama. Nah, disinilah bedanya. Bagaimana jika itu pertanyaan eksploratif? Dia ngebuka ruang buat imajinasi tanpa batas. Bagaimana jika mobil bisa terbang? Ini fase awal sebuah ide, fase brainstorming. Oke. Tapi, mengapa tidak? Itu pertanyaan transformasional. Dia nantang status quo, nantang asumsi, dan ngedorong tindakan. Mengapa mobil tidak bisa terbang? Ini pertanyaan yang bikin seorang insinyur mulai nyari solusi. Oh, jadi yang satu buat ngayal, yang satu buat eksekusi. Kurang lebih begitu. Mengapa tidak saya melamar pekerjaan itu sekarang? Itu pertanyaan yang bikin Anda buka aplikasi lowongan kerja. Sementara bagaimana jika, mungkin cuma berakhir di lamunan aja. Tunggu dulu, jadi kreativitas itu bukan cuma soal inspirasi yang datang tiba-tiba, tapi bisa dilatih secara sadar, cuma dengan jenis pertanyaan yang kita ajuin. Saya selalu mikir itu bakat bawaan loh. Tepat. Buku ini berpendapat kreativitas itu otot yang bisa dilatih. Gimana caranya? Pertama, tingkatkan kemampuan observasi Anda sampai 100 kali lipat. Latih diri Anda buat benar-benar melihat dunia di sekitar, bukan cuma ngelewatin. Kedua, jadi mesin ide. Paksain diri tiap hari nulis 10 ide baru. Nggak peduli sekonyol apapun. Tujuannya kuantitas. Karena dari 1000 ide buruk, pasti ada satu yang bagus ya. Betul. Dan yang paling penting, harus ada disiplin untuk mengevaluasi ide-ide itu. Kalau nggak, cuma jadi koleksi di buku catatan. Iya, ya. Dan ada satu lagi kerangka berpikir intelektual yang kuat banget, yaitu berpikir dari prinsip pertama atau first principles thinking. Ini yang dipopulerkan orang kayak Elon Musk. Sampai ke fondasi paling dasarnya ya. Alih-alih bilang, baterai itu mahal, ya udah terima aja. Mas malah nanya, baterai itu bahannya apa aja? Berapa harga bahannya di pasar? Kalau saya rakit sendiri, berapa biayanya? Gitu kan? Persis seperti itu. Anda mecah masalah jadi kebenaran-kebenaran fundamental yang nggak bisa dibantah lagi. Terus bangun solusi dari situ. Ini kebalikannya dari berpikir dengan analogi, di mana kita cuma niru atau modif dikit apa yang udah ada. Oke, kita udah punya perangkatnya yang logis, dan kita juga udah bahas pola pikir kreatif sebagai mesinnya. Sekarang, gimana kita nyatuin semua ini dalam sebuah kerangka kerja? Disinilah buku ini ngenalin design thinking kan? Ya, design thinking itu kerangka kerja inovasi yang terkenal banget. Ini proses yang berpusat pada manusia buat bikin produk yang benar-benar disukai penggunanya.
Sumber kita nyederhanain jadi 4 tahap. Coba kita bahas sekilas. Tahap pertama itu clarify atau memperjelas. Benar. Ini bukan nebak apa mau orang, tapi beneran terjun dan pahami masalah mereka dari sudut pandang mereka. Lalu tahap kedua, ideate, menghasilkan ide. Di sini Anda brainstorming solusi sebanyak-banyaknya. Nggak ada ide jelek. Tujuannya kebebasan berpikir. Lanjut, develop, mengembangkan. Di sini Anda bikin prototipe, versi awal buat diuji. Tujuannya bukan kesempurnaan, tapi belajar secepat mungkin. Dan terakhir, implement, menerapkan. Anda luncurkan solusinya dan terus belajar dari umpan balik buat perbaikan. Ini sebuah siklus. Belajar, bangun, ukur, ulangi. Oke, itu kerangka yang kuat banget buat bikin produk. Tapi disinilah penulisnya ngelakuin sesuatu yang menurut saya jenius. Dia ngambil kerangka ini dan ngebalikin, bukan buat produk, tapi buat diri kita sendiri. Namanya value-based thinking. Tepat sekali. Kalau design thinking itu buat ngerancang produk eksternal, value-based thinking itu buat ngerancang produk internal yang paling penting. Diri Anda. Wah, Ini cara nerapin disiplin yang sama kayak perusahaan besar, tapi buat pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Kerangkanya jalan paralel. jadi tahap pertamanya yang setara dengan clarify tadi adalah refleksi diri. Ya, ini fase audit total dan jujur. Di mana posisi saya sekarang? Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Anda coba pahami pengguna, yaitu diri Anda sendiri secara mendalam. Lalu tahap ideate menjadi eksplorasi dan identifikasi. Betul. Anda nyari semua kemungkinan buat tumbuh. Keterampilan baru apa yang bisa dipelajari? Kebiasaan buruk apa yang bisa dihilangin? Anda brainstorming untuk versi terbaik dari diri Anda. Kemudian, develop jadi mengembangkan rencana. Di sini Anda ngubah ide abstrak jadi strategi konkret. Bukan lagi saya mau lebih sehat, tapi saya akan jalan kaki 30 menit tiap Selasa dan Kamis pagi. Anda bikin prototipe dari kebiasaan baru. Dan terakhir, implement, jadi eksekusi dan evaluasi. Anda jalanin rencananya. Tapi yang penting, Anda lacak kemajuan Anda. Anda jadi ilmuwan buat hidup Anda sendiri. Apa yang berhasil, apa yang enggak. Anda terus nyesuaiin rencana berdasarkan data, bukan perasaan. Jadi kita berhenti jadi penumpang di hidup kita sendiri dan mulai jadi arsitek nih ya. Itulah tujuan akhirnya. Dari sekedar berharap jadi lebih baik, menjadi secara sadar merancang diri untuk jadi lebih baik. Perusahaan nggak berharap untung kan? Mereka punya strategi, Mereka punya rencana. punya metrik, punya tinjauan kuartalan. Nah, value-based thinking itu cara Anda nerapin disiplin yang sama untuk diri Anda. Kalau kita rangkum perjalanan kita ini luar biasa ya. Kita mulai dari minjem alat-alat praktis kayak 5 whys dan analisis Pareto. Lalu kita sadar, alat aja nggak cukup. Kita butuh mesin, yaitu pola pikir yang didorong rasa ingin tahu dengan berani bertanya, mengapa tidak? Dan akhirnya kita satuin semua itu ke dalam kerangka kerja yang kuat. Value-based thinking, di mana kita memperlakukan pertumbuhan pribadi kita seserius proyek bisnis. Benar. Dan itu membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber ini secara eksplisit membandingkan design thinking untuk perusahaan dengan value-based thinking untuk individu. Oke, Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat kuat. apa itu? Pertanyaannya begini. Jika Anda adalah CEO dari kehidupan dan karir Anda sendiri, dan keuntungan yang Anda cari bukanlah uang, melainkan pertumbuhan, makna, dan kepuasan batin. Masalah besar apa yang Anda dedikasikan sumber daya Anda yang paling berharga, waktu, energi, dan fokus Anda untuk dipecahkan mulai hari ini dengan metodologi yang baru saja kita bahas? Sebuah pertanyaan yang berat, tapi sangat penting. Sesuatu untuk kita semua pikirkan.